kalau misalkan cara-cara yang dilakukan ini nih, gitu kan, setelah jadi duta sekolah rakyat, entah apa gitu kan, itu bener-bener dia pengen jadi politisi murni nggak menurut? Nah, apa misalnya mungkin KSAD sedang melihat keanehan banyak. Memang banyak sih. Gua ada melihat ada keanehan. Ada. Jadi kan kita tahu ya bahwa sekarang Seskap atau Sekretaris Kabinet ini kan di jabatannya kan setingkat deputi ya. Dia eselon 2 lah ya, bukan eselon 1. Tapi dia secara pemberitaan, dia eselon 1 nih, lebih banyak dibandingkan menteri-menteri lain. Dia mulai banyak nih, kemarin-kemarin nih. Gue memperhatikannya itu dari Lebaran. Tiba-tiba nih anak kirim rilis, banyak banget itu naik dan sampai apa ya, kalau di media-media nasional tembus gitu loh. Betul karena dipercayai dan ditengarai dia kan memang orang yang selalu ada di samping presiden. Jadi kalau gue dari perspektif gue yang memang redaksional, memang kadang-kadang kita memakai orang-orang ini untuk mendekati dia, mendapatkan info A1 dari ring 1. Nah, misalnya begitu. Tapi ini agak-agak beda gitu. Ini kelihatannya ini Hambung nggak cukup masif nih. Apa namanya, kesannya kayak kalau gue bilang bahasa kasar sih kayak main sendiri. Masuk barangnya. Jadi memang yang pengen gue bahas adalah apakah memang iya dia sedang membuat jalur politiknya sendiri gitu loh. Jadi gini, kita tahu lah bahwa Seskap kita yaitu Letnan Kolonel ya, sekarang bukan Mayor loh. Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya ini adalah seorang TNI. Dia seorang militer dan dia memang sangat militer sampai sekarang pun. Jadi dia ada di SSP Mil masih aktif dan dia TNI aktif gitu loh. Dia tidak ada berbackground politisi, dia tidak punya partai, dia tidak punya berbackground politik. Tiba-tiba dia stage act-nya ini seperti politisi nih. Tampil, ada rilisnya, pemberitaannya jalan. Padahal kalau kita lihat eselon 1 itu kan KSP, wakil KSP, yang di ring dia aja dulu kita bahas. Nggak pernah ada pemberitaannya. Nggak sesering itu. Nah gitu, Usut, gue curiga dia sedang membuat jalur politiknya sendiri gitu loh. Apa bisa? Kepikiran begitu. Ada dua hal, cuman satu. Dia satu orang terdekatnya ring 1 Presiden Prabowo, yang satu dia mulai punya masa. Fansnya banyak. Fansnya banyak kan? Tampan, iya kan? muda, pintar, berprestasi, selalu ada di samping presiden. Dia kan dari Jokowi juga udah pas pampres, masuk ke Menhan sama Prabowo. Sampai sekarang pun juga Seskap ada di samping Prabowo. Meskipun kalau kita melihat ada rapat-rapat terpentingnya Prabowo, kalau gue pribadi lihat yang ada selalu ada Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Menlu Sugiono, Menteri Luar Negeri. Teddy ini ada, tapi ada di agak ke belakang nih, mundur gitu, karena mungkin kalau gue lihat ini kayaknya nih abang-abang gue nih gue nggak bisa nih ngadepin tuh. Tapi kan di satu sisi kan memang kita tidak lupa ya bahwa momen Pilpres 2024 kemarin Prabowo nih kalau kita strip 2 terus kita pecah ground plan-nya itu kan satu Gibran, Jokowi, koalisi yang besar, atau lagi Teddy ya. jadi memang gue lihat sih ada dua. Satu tuh dia merasa dia kayaknya seperti ini karena dia merasa dia orang dekatnya Prabowo, sehingga ada dua kesimpulan yang masuk adalah satu, dia bisa meyakinkan masyarakat bahwa dia adalah orang terdekat Prabowo. Kedua adalah dia juga meyakinkan orang bahwa dia selalu mendapatkan info A1 dari ring 1. Kedua, kalau menurut gue ya satu lagi ini seperti ada, kita tahu lah kalau anak ideologis Prabowo ini banyak. Betul, banyak sekali. Banyak. Teddy ini salah satu. Teddy ini kayaknya kalau dibilang anak ideologis ini baru-baru. Kita kan lihat Sugiono, Pras di sekolah, lama, di sekolah ini sama Prabowo, Simon Mantiri.
Sudaryono, Anggaraka Prabowo, gitu kan. Ini kan orang-orang yang memang secara ideologi dipupuk sama Prabowo dari awal nih, gitu kan. Yang kalau gue lihat ini seperti adalah cintanya cuma dua, NKRI, satu lagi kita loyal terhadap pimpinan komando, yaitu Prabowo dan Gerindra, gitu. Nanti ini kan berpartai enggak. Jadi agak aneh gitu loh. Kalau misalkan, soalnya gue potong. Kalau misalkan cara-cara yang dilakukan ini nih, itu kan setelah jadi duta sekolah rakyat lah, entah apa gitu kan. Itu bener-bener dia pengen jadi politisi murni nggak? Nah, kita kan tahu ya jalur politisi kan ada beberapa hal lah ya. Dan salah satunya kan ketika dia menapaki posisi-posisi yang tertulis. Misalnya posisinya adalah dia duta sekolah rakyat. Dia seskap tapi kan turun tuh jabatannya, otomatis bahwa dia bukan posisi strategis, dia posisi kantor nih gitu kan. Otomatis dia harus punya posisi politik yang dia bisa ngomongin bahasanya tuh visi misinya dia. Ya duta sekolah rakyat salah satunya. Ini kan salah satu program Prabowo juga. Dia juga bisa meyakinkan masyarakat bahwa dia mungkin bisa meneruskan Prabowo di tahap ini gitu loh. Nah itu. Kedua kan dia juga mulai sering menerima tamu-tamu luar negeri juga kan. Udah mulai gitu gue lihat. Dan apa ya? Dan dia bisa meyakinkan orang sih memang bahwa dia adalah orang terdekat Prabowo. Jika lu mau ngomong sama Bapak, ya sama saya juga bisa nih, terus saya sampaikan. Ya seperti itulah. Jadi kalau menurut gue kayaknya gerakan-gerakan sistematis ini nih sepertinya bisa saja membuat dia berangkat untuk ke jenjang politik selanjutnya gitu. Tapi masalahnya yang gue lihat ada dua nih. Apa tuh? Ada dua yang gue lihat. Satu dia bersama siapa? Kedua kemarin Gerindra ganti sekjen kan? Yang dimana sekjen ini diisi oleh anak ideologi saya. Kalau gue melihatnya bahwa ya udah berarti ini pattern jelas Prabowo bakal nurunin ke siapa? Ya, yang buat yang satu ini belum kelihatan nih kan. Nah, pada akhirnya mungkin itulah mungkin yang bikin dia mau kita mesti tinggal aja. Siapa tahu Bapak Teddy sedang dipersiapkan untuk hal lain. Benar, itu bisa untuk posisi yang lebih tinggi lagi gitu loh. Apa misalnya mungkin KSAD? Karena dia sampai sekarang TNI aktif kan. Nah, itu dia. Jadi kalau menurut gue ini ada apa dengan Teddy yang masif ini? Gue rasa sih, gue sih nggak jauh-jauh Ki. Dia kayak dipersiapkan. Dan dia sedang mempersiapkan juga. Tapi dia nggak tahu dipersiapkan untuk apa. Bukan dia nggak tahu, tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu dia dipersiapkan untuk apa. Kalau untuk melenggang untuk sampai pemilu nasional, kayaknya enggak lah bro. Kalau sekarang enggak lah bro. Kayak orang gue tuh terima info 2034 tuh ringnya tuh ya, itu ring TN tuh. Sugi, AHY, ya bisa orang-orang ini nih. Kaisang gitu kan. Ini ring ini. Dan ini ring-ring orang-orang yang sudah berkutat di politik aja 20-an tahun. Nah, orang yang baru ini kan mau dipersiapin sama siapa gitu loh. Tapi kalau untuk keluar untuk sekadar menjadi penggembira bisa juga. Menjadi tim hore bisa juga. Buat pemecah suara bisa juga. Tapi dengan apa yang jelas, apa yang menjadi masif ini, ya gua rasa sih cuma satu jawaban ya. Dia sedang mempersiapkan langkah politik, udah itu doang sih. Apalagi misalnya, coba gue tanya, Rifki tiba-tiba nyebar rilis banyak banget setiap hari ke media-media nasional tuh masif tuh. Kan nggak mungkin dong pemberitaan tujuan. Nah itu. Tuh, berarti ada pesan-pesan yang tersampaikan yang dia pengen juga kelihatan bahwa di sini adalah ada gue nih gitu. Gue juga orang penting. Tapi agak-agak lucu adalah ketika gue melihatnya pertama kali, ini di eselon 2 pemberitaannya rasa eselon 1 loh. Keren gitu kan. Seskap Teddy didampingi wakil KSP Kodari. Kalau Anda search sekarang, yang eselon 1 yang mana, yang eselon 2 yang mana? Silakan. Ya. Dari ini kalau secara headline udah bilang, ini apa nggak ditukar?